Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Tailwind CSS. Nah, apa itu Tailwind CSS? Tailwind CSS itu merupakan framework CSS berbasis utility first. Ya, maksudnya adalah teman-teman nggak perlu bikin CSS panjang sendiri, tapi langsung pakai kelas kecil di HTML yang sudah disediakan Tailwind. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman buat CSS itu kan perlu pakai selector plus style. Cuman ketika teman-teman menggunakan Tailwind CSS ini, teman-teman cukup gabung kelas aja. Jadi nggak perlu buat file baru lagi. Nah, sebelum kita memulai untuk praktek langsung menggunakan Tailwind, nah di sini ada yang perlu teman-teman persiapkan. Pertama, kita perlu web browser, yaitu bisa pakai Google Chrome. Ya. Kemudian kita menggunakan VS Code. Nah, di dalam VS Code ini kita menggunakan ekstensi. Nah, apa saja ekstensi yang digunakan? Nah, ekstensi yang digunakan teman-teman bisa menggunakan live server. Nah, di dalam VS Code teman-teman bisa download kalau menginstal live server. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti teman-teman memasukkan kode dan mengubah kode-kode tersebut, teman-teman bisa langsung melihatnya perubahan yang ada di dalam web yang teman-teman buat. Selanjutnya itu Tailwind CSS Intelligence. Nah, apa sih fungsi dari ekstensi Tailwind CSS Intelligence ini? Fungsinya yaitu membantu kita menulis kode Tailwind lebih cepat dan rapi. Jadi, jadi fungsinya tuh kayak menjadi asisten pintar di VS Code supaya teman-teman nggak perlu lagi tuh yang namanya hafal semua atribut. Nah, bisa lihat preview warna style dan tahu kalau ada kesalahan penulisan. Gitu. Nanti di video selanjutnya akan dijelaskan, akan dicontohkan. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan lagi itu inline fold. Apa fungsi dari inline fold? Nah, inline fold ini fitur di VS Code, ya. Sebenarnya dia nggak khusus buat Tailwind aja, cuman gunanya itu untuk menyembunyikan false menyembunyikan bagian kode yang panjang di satu baris supaya lebih rapi. Sebenarnya teman-teman nggak pakai inline fold juga nggak apa-apa, karena jujur aku pribadi pakai inline fold itu bingung karena kita nggak bisa lihat langsung detail kodenya, harus diklik dulu. Itu jadi kalau misalnya ada kesalahan kode ribet gitu, harus klik-klik dulu. Jadi ini optional. Kalau mau tampilannya lebih rapi, sarankan pakai inline fold, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti bakal dicontohkan di video. Nah, selanjutnya kita perlu juga Node.js. Nah, ini yang penting banget ya, Node.js. Nah, what is Node.js? Apa itu Node.js? Nah, di sini Node.js itu merupakan sebuah runtime environment atau lingkungan eksekusi yang memungkinkan kita menjalankan JS di luar browser. Jadi itu kayak mesin yang bisa menjalankan kode JS langsung di laptop atau PC kita, bukan cuma di browser. Maksudnya gimana? Jadi terus fungsi
Node.js. Sebenarnya apa sih untuk Tailwind CSS ini gitu kan. Nah, peran Node.js ini untuk Tailwind CSS itu Tailwind kan memerlukan proses yang namanya build atau dibangun dulu kan, supaya semua kelas Tailwind bisa dipakai. Uh, atau ukuran file CSS jadi kecil, jadi hanya kelas yang dipakai saja gitu kan buat meringkas. Terus bisa custom atau kayak ubah warna default, ukuran, font, dan lain-lain lewat Tailwind config.js. Jadi nanti ada di dalam Viscode itu file namanya Tailwind config.js ketika teman-teman udah mendownload Node.js. Nah, proses build ini dilakukan dengan bantuan Node.js. Nih, aplikasi Node.js. Karena Node.js tuh punya yang namanya npm, Node Package Manager. Jadi itu semacam toko atau library untuk install paket termasuk Tailwind. Nah, jadi kayak ibaratnya Tailwind itu bahan mentah. Ya. Terus Node.js itu dapur, terus npm itu alat belanja bahan. Jadi kayak Tailwind CSS utility-nya. Node.js tuh mesin untuk menjalankan perintah build. Jadi dia dapur. Dapur tuh kan sebagai kayak mesin untuk menjalankan perintah build. Terus npm itu alat belanja bahan, yaitu untuk install Tailwind dan paket lainnya. Next. Nah, di sini aku mau jelasin tentang atribut apa aja yang ada pada Tailwind. Jadi di sini aku mau jelasin beberapa atribut yang mungkin bakal berguna banget di nanti ketika masukin kita buat web menggunakan Tailwind. Jadi di sini ada layout. Layout itu adalah tata letak. Nah, di layout ini ada atribut apa aja. Di sini ada container, buat elemen jadi container responsif. Terus ada flex inline, flex inline strip flex, itu mengaktifkan flexbox. Terus ada juga namanya grid, mengaktifkan grid layout, terus block, inline block, hidden. Ini kontrol tampilan elemen. Terus di sini juga ada bagian spacing atau jarak. Nah, nanti ketika teman-teman mau buat jarak, apa aja yang diperlukan? Di sini ada M strip 4. M itu adalah margin. Terus ini ada MT. MT itu margin top. Terus ada P itu padding. Terus ada PX, padding kiri kanan. Nah. Terus ada juga di sini bagian sizing, yaitu ukuran. Di sini ada W, ada H. Nah, apa width sama height? W itu width, H itu height, yaitu lebar dan tinggi. Nah, ya. Terus ada W full H screen, yaitu lebar yangnya penuh lebar penuh atau H screen setinggi layar. Ada max strip W strip SM itu lebar maksimum kecil. Terus min H screen itu minimal setinggi layar. Terus ada bagian tipografi. Nah, tipografi ini adalah bagian teks. Jadi ketika teman-teman mau buat teks, mau menentukan misalnya ukuran teks. Nah, bisa pakai teks XL, teks 2XL, dan bla bla bla. Oh, ada ketebalan. Pakainya nanti font bold, font light, font medium. Lalu ada juga rata teks, yaitu text center, text left, text right. Nah, tergantung teman-teman mau nanti meratakan di sebelah mana. Terus ada juga gaya huruf. Nah, gaya huruf nanti teman-teman bisa pakai uppercase, lowercase, capitals. Terus ada bagian spasi antara huruf, itu pakainya tracking white. Nah, terus selanjutnya ada bagian color, warna ya. Nah, di bagian misalnya teman-teman mau buat warna background, itu nanti pakainya BG strip
warnanya tinggal teman-teman masukin sama ya warnanya, terus ini yang angkanya itu kira-kira dia bakal cerah atau lebih ketua gitu. Terus warna teksnya pakainya teks white atau ada juga teks black, itu putih atau hitam. Terus ada juga bagian border gray, warna border. Nah, terus ada bagian sini border dan radius. Radius itu biasanya buat melengkungkan sudut ya. Jadi di sini misalnya teman-teman mau atur ketebalan border nih, pakainya border bla bla bla. So, kalau misalnya sudut melengkung nih, mau buat lingkaran nih, pakainya rounded LG, rounded full, atau gaya border dash, border daughter, border solid. Nah, biasanya paling sering tuh border solid sih. Terus bagian flex box dan grid. Nah, di sini ada arc flex, flex, roll, bla bla bla. Terus di sini ada nih posisi horizontal, pakainya justify star, justify center, justify between nih ya. Kalau misalnya kayak teman-teman mau mengatur posisi di tengah gitu kan, misalnya bisa pakai justify center. Nah itu posisi vertikal, berarti kan vertikal bawah itu kan bisa pakai item start, item center, item strip end. Nah ini strip, tanda strip di sini teman-teman jangan sampai tertinggal ya. Terus mau mengatur jarak antara elemen di flex atau grid. Jadi misalnya teman-teman buat nih tabel gitu kan, terus ada kotak-kotaknya tuh teman-teman mau pisah, misalnya teman-teman bikin kolom 3. Nah mau teman-teman pisah ya, nggak nempel-nempel gitu, bisa pakai gap ya, diatur tuh berapa angkanya. Nah habis itu yang di bagian selanjutnya ada background dan gradient. Nah kalau teman-teman mau bikin background image, bisa pakai background cover, background content. Terus bisa juga kalau mau bikin gradient, so air from bla 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 bla. Nah, terus di atribut selanjutnya itu ada efek. Nih, saya teman-teman mau buat supaya dia tuh ada shadow-nya gitu kan, bayangan. Bisa pakai shadow LG. Makanya teman-teman nanti aturlah di sana kan. Terus ada opacity itu yaitu transparansi. Nah, jadi kayak misalnya ini teman-teman pasang background gambar image. Terus teman-teman mau supaya gambar backgroundnya tuh agak transparan gitu kan. Nah, teman-teman bisa tambahkan opacity. Habis itu ada juga di sini efek saat hover. Nah, bisa pakai ini ya. Terus di bagian selanjutnya itu ada responsive breakpoint. Nah, biasanya kayak yang buat apa sih kalau misalnya teman-teman buat web, terus yang bisa diketik-ketik, bisa diklik-klik gitu tuh kan. Buat ya pokoknya klik-klik gitu. Nah, teman-teman nanti bisa pakai SIM, MG, LG, XL. Nah, terus apa bedanya dari SM, MG, LG, XL? Nah, SM ini itu small, apa? Lebih small itu biasa ukurannya tuh lebih besar. Jadi 640 px. Nah, jadi biasanya ini tuh dipakai untuk layar HP lebar atau tablet kecil. Nih nanti biasanya pakai ukuran SM. Terus kalau MD tuh dari 768. Itu MD tuh medium. Ya.
Itu biasa untuk tablet atau device sedang. Terus atau LG itu untuk large, untuk laptop standar. Itu kita pakainya nih nanti responsifnya. Ada juga XL, extra large, untuk monitor besar atau desktop lebar. Nah, jadi itu dari fungsi-fungsi responsif SM, MG, LG, XL. Ya. Mungkin itu aja video untuk pembukaan mengenal file Win CSS. Selanjutnya kita akan langsung praktek untuk mendownload Tailwind-nya. Kemudian dilanjut dengan pembuatan atau langsung ke tutorial menggunakan Tailwind-nya. Terima kasih.